Oke, kita baca dari halaman 10 ya, Bu. Iya, Pak. Saya besarkan layar. Kemarin Oke, saya sampai kecil. ke yakinlah pada diri Anda, hal-hal yang menakjubkan akan sungguh terjadi kepada Anda. Nah, Ibu mulai dari sini. Oke. Yakinlah pada diri Anda, hal-hal yang menakjubkan akan sungguh terjadi pada Anda. Anda ibarat pabrik yang sibuk memproduksi berbagai macam ide dalam sehari. Produksi dalam pabrik pikiran Anda berada di bawah tanggung jawab dan pengawas yang disebut pak kemenangan dan pak kekalahan. Pak kemenangan bertugas menimbulkan pikiran-pikiran yang positif. Ia pandai membuat beragam alasan mengapa Anda mampu, mengapa Anda berkualitas, dan mengapa Anda akan melakukan sesuatu. Pengawas yang satunya, Pak Kekalahan, membangun pikiran yang negatif, merendahkan diri Anda sendiri, dan Pak Kekalahan ini sangat jago membuat alasan-alasan mengapa Anda tidak mampu, mengapa Anda lemah, dan mengapa Anda tidak berkualitas. Keahliannya adalah menimbulkan serentetan pikiran mengapa Anda akan gagal. Pak kemenangan dan pak kekalahan ini sangat penuh dengan sangat patuh kepada Anda. Ya, kalian ini sangat patuh pada Anda. Mereka akan bereaksi dengan cepat. Anda hanya perlu memberikan sedikit isyarat pada salah satu pengawas. Jika Anda memberi sinyal positif, Pak kemenangan akan maju dan bekerja. Demikian pula sinyal negatif akan memanggil Pak kekalahan tampil ke depan. Anda bisa menguji cara kerja dan pengawas ini dengan melakukan contoh berikut. Katakan pada diri Anda, hari ini benar-benar buruk. Perkataan itu membuat Pak kekalahan bertindak dan menyinggung beberapa fakta yang membenarkan perkataan Anda benar. Ia berkata, hari ini terlalu panas atau terlalu dingin. Bisnis akan terpuruk hari ini. Penjualan akan turun. Penjualan akan turun. Orang lain akan gelisah. Anda mungkin sakit. Suasana hati istri Anda akan buruk. Pak kekalahan sungguh efisien dalam hal tersebut. Dalam beberapa saat, Pak kekalahan sukses mempengaruhi diri Anda. Hari ini benar-benar buruk. Tahu-tahu hari ini berjalan dengan buruk. Namun Anda akan mengalami hal yang berbeda jika Anda mengatakan pada diri Anda, hari ini benar-benar indah. Pak kemenangan akan tampil begitu menerima sinyal ini. Ia berkata, hari ini sangat indah. Cuaca sangat cerah. Hidup ini sangat indah. Hari ini semua tugas Anda akan terselesaikan dengan baik. Lalu Anda akan mengalami hari yang benar-benar indah. Pak kekalahan menunjukkan mengapa Anda gagal menjual sesuatu, tapi Pak kemenangan menunjukkan Anda sanggup melakukannya. Pak kekalahan meyakinkan Anda bahwa Anda akan gagal, tetapi Pak kemenangan menunjukkan mengapa Anda akan sukses. Pak kekalahan berusaha meyakinkan Anda agar membenci sesuatu, tetapi Pak kemenangan menunjukkan alasan mengapa Anda menyukainya. Nah, semakin banyak beban kerja yang Anda berikan pada salah satu dari dua pengawas ini, semakin kuat ia. Jika Pak kekalahan diberi lebih banyak beban kerja, ia akan bertambah kuat dan menguasai pikiran Anda. Akhirnya Pak kekalahan akan mengambil alih pikiran, sehingga Anda akan memikirkan hal-hal negatif saja. Hal terbaik yang bisa Anda lakukan adalah memecat Pak kekalahan. Anda tidak memerlukannya. Anda tidak perlu berada di dekatnya karena untuk mendengar bahwa Anda tidak mampu, Anda tidak sanggup, Anda akan gagal, dan sebagainya. Pak kekalahan akan membantu Anda meraih tujuan yang Anda inginkan. Jadi singkirkan saja.
Sebaliknya, gunakan pak kemenangan di seluruh waktu Anda. Tatkala suatu terlintas di benak Anda, mintalah pak kemenangan bekerja. Ia akan menunjukkan cara supaya Anda bisa sukses. Dewasa ini sekitar 11.500 konsumen baru akan masuk ke Amerika Serikat. Populasi penduduk tumbuh dengan pesat. Dalam 10 tahun lagi, pertumbuhan penduduk ini diperkirakan mencapai 35 juta orang. Artinya, angka pertumbuhan ini sama dengan gabungan penduduk 5 kota terbesar di Amerika Serikat, yaitu New York, Chicago, Los Angeles, Detroit, dan Philadelphia. Bayangkan, peluang masih terbuka lebar karena banyaknya industri baru, terobosan ilmu pengetahuan, dan pasar-pasar berkembang makin pesat. Inilah berita baiknya, Anda hidup pada saat-saat yang indah. Masih banyak lowongan kerja bagi orang-orang yang ingin menduduki puncak perusahaan, yaitu sosok yang pandai mempengaruhi orang lain, mengarahkan pekerjaan mereka, dan melayani mereka dalam kapasitas sebagai pemimpin. Dan orang-orang yang akan menduduki posisi kepemimpinan ini adalah orang dewasa atau orang yang beranjak dewasa saat ini. Seorang di antaranya adalah Anda. Kemakmuran ekonomi suatu negara bukanlah jaminan kesuksesan pribadi seseorang. Setelah melalui masa-masa sulit yang panjang, Amerika Serikat mengalami kemakmuran. Namun kenyataannya, kendati jutaan penduduknya berjuang keras, banyak yang gagal meraih kesuksesan. Sebagian besar dari mereka masih membanting tulang dalam keadaan yang serba tanggung walaupun peluang masih tersedia dalam 2 dasawarsa terakhir. Pada periode kemakmuran berikutnya, banyak orang masih khawatir dan takut menghadapi kerasnya kehidupan. Mereka tidak mampu mewujudkan keinginan mereka. Akibatnya mereka akan menuai hasil dan kebahagiaan yang kurang maksimal. Mereka yang sanggup mengubah peluang menjadi penghargaan akan menjadi pribadi yang bijak dan belajar merengkuh kesuksesan. Saya percaya Anda adalah salah satu orang dari orang-orang tersebut, kecuali Anda hanya mengandalkan keberuntungan dan tidak membaca buku ini. Melangkahlah, pintu kesuksesan terbuka lebih lebar ketimbang biasanya. Kini bersiaplah karena Anda akan bergabung dengan sekelompok pribadi terpilih yang mampu meraih keinginan dalam hidupnya. Berikut adalah langkah pertama menuju kesuksesan. Langkah dasar yang harus diambil, percayalah pada diri Anda sendiri dan yakinlah Anda bisa sukses. Cara mengembangkan kekuatan keyakinan. Berikut adalah 3 pedoman cara memperkuat kekuatan keyakinan. 1. Berpikir sukses. Jangan berpikir gagal. Di tempat kerja, di rumah Anda, gantilah berpikir gagal dengan berpikir sukses. Ketika Anda menghadapi sesuatu pelik, berpikirlah saya akan menang. Dan jangan berpikir saya mungkin kalah. Ketika Anda bersaing dengan orang lain, berpikirlah sayalah yang terbaik. Jangan berpikir saya kalah. Bila ada peluang, berpikirlah saya mampu mengambilnya. Jangan berpikir saya tidak mampu. Biarkan pikiran kesuksesan menguasai proses berpikir. Anda berpikir untuk sukses akan menyebabkan pikiran Anda berubah meraih kesuksesan pula. Berpikir tentang kegagalan akan mengakibatkan efek sebaliknya dan mematikan kegagalan Anda. Kedua, secara teratur. Yo, maaf Pak, ini apa namanya? Kecil tulisannya. Ya. Secara teratur, ingatkan diri Anda bahwa Anda lebih baik dari yang Anda kira.
Orang sukses bukanlah manusia super. Kesuksesan tidak memerlukan kecerdasan super. Sukses juga tidak ada hubungannya dengan hal-hal mistik. Dan sukses tidak berdasar pada keberuntungan belaka. Orang sukses hanyalah orang yang awam yang menumbuhkan keyakinan diri pada apapun yang dikerjakannya, dan jangan pernah meremehkan diri Anda sendiri. Ketiga, yakinlah besar. Besarnya kesuksesan Anda ditentukan oleh besarnya keyakinan Anda. Jika Anda membayangkan tujuan-tujuan kecil, Anda akan memperoleh hasil yang kecil. Pikirkan tujuan besar dan rengkuhlah kesuksesan besar. Ingatlah juga, ide dan rencana besar seringkali lebih mudah daripada ide dan rencana yang kecil. Ralph Goldiner, Direktur Utama Direktur Utama General Electric mengatakan hal ini di suatu konferensi kepemimpinan. Kami memerlukan tekad orang yang bercita-cita. Kami memerlukan tekad orang yang bercita-cita menjadi pemimpin yang melaksanakan program pengembangan diri bagi dirinya dan perusahaannya. Tak seorang pun sukses memerintah orang lain untuk untuk berkembang. Ya, Pak, sebentar. Sebentar, Pak, saya punya HP ini lowbat jadi error. Oke, saya bantu ya. Ya, Pak. Seseorang yang tertinggal di belakang atau maju karena keahliannya adalah masalah pribadinya. Inilah yang membutuhkan waktu, kerja keras, dan pengorbanan. Tidak ada orang yang sanggup mengerjakannya bagi Anda kecuali diri Anda sendiri. Nasihat koordinator itu logis dan praktis, terapkan itu. Orang-orang yang meraih jenjang karir yang tinggi di bidang manajemen bisnis, penjualan, rekayasa teknologi, agama, tulis-menulis, drama, dan karir lain berusaha menggapai posisi puncak dengan mengikuti rencana pengembangan dan pertumbuhan diri. Program pelatihan apapun, inilah yang dibahas dalam buku ini, harus memenuhi 3 hal. Pertama, program tersebut menyediakan isi, yaitu apa yang harus dikerjakan. Kedua, program itu harus memberikan metode, yaitu cara melakukannya. Dan ketiga, program itu harus menjalankan tes pembuktian, yaitu menuai hasil. Apa dari program pelatihan pribadi demi meraih kesuksesan dibangun berdasarkan sikap dan teknik yang diterapkan orang-orang sukses. Bagaimana mereka mengatur diri sendiri, bagaimana mereka mengatasi berbagai masalah, bagaimana orang lain menghargai mereka. Apakah yang membedakan mereka dari orang yang biasa-biasa saja? Seperti apa pola pikir mereka? Bagaimana dari rencana pengembangan dan pertumbuhan adalah serangkaian pedoman konkret untuk bertindak. Anda akan menemukannya dalam setiap bab. Pedoman-pedoman ini berguna. Terapkanlah dan lihatlah hasilnya. Bagaimana dengan bagian terpenting pelatihan, yaitu hasil. Singkatnya, jika diterapkan, program yang diuraikan di sini akan membawa Anda kepada kesuksesan yang kini tampak mustahil. Dalam masing-masing komponen, program pelatihan kesuksesan akan menghadirkan serangkaian penghargaan bagi Anda, yaitu penghargaan karena keluarga Anda menghargai Anda, penghargaan karena teman dan rekan kerja Anda mengagumi Anda, penghargaan karena Anda merasa berguna dan memiliki status, serta penghargaan karena pendapatan dan taraf hidup Anda meningkat. Pelatihan yang dimaksud di sini harus Anda jalani sendiri. Orang lain tidak boleh mendampingi Anda, termasuk memberikan instruksi dan cara melakukannya. Buku ini akan menjadi pedoman Anda, tetapi hanya Anda yang bisa memahami diri Anda sendiri. Hanya Anda yang bisa memerintahkan diri Anda untuk menerapkan pelatihan ini. Hanya Anda yang bisa mengevaluasi kemajuan yang Anda buat. Hanya Anda yang mampu memperbaiki kesalahan jika Anda menyimpang sedikit. Pendek kata, Anda akan melatih diri Anda untuk meraih kesuksesan yang lebih besar. Anda sudah memiliki laboratorium yang lengkap, yaitu tempat Anda bekerja dan belajar. Laboratorium itu terdiri atas manusia yang ada di sekitar Anda. Laboratorium tersebut membekali Anda dengan contoh tindakan manusia. Ketika Anda menjadi ilmuwan di laboratorium sendiri, Anda bisa mempelajari apapun juga, dan Anda tidak perlu mengeluarkan uang untuk membeli sesuatu.
Anda tidak perlu bayar uang sewa, tidak ada biaya sepersen pun. Anda bisa menggunakan laboratorium ini sebebas-bebasnya dengan gratis. Sebagai direktur dari laboratorium Anda sendiri, Anda pasti ingin melakukan tindakan yang dilakukan setiap ilmuwan, yaitu mengamati dan bereksperimen. Tidakkah Anda terkejut jika banyak orang tidak memahami tentang alasan di balik tindakan orang lain padahal seumur hidupnya? Banyak orang memang bukan pengamat terlatih. Salah satu tujuan buku ini adalah membantu Anda melatih diri Anda sendiri untuk mengamati dan mengembangkan wawasan terhadap perilaku manusia. Anda akan bertanya kepada diri Anda, mengapa John begitu sukses tapi Tom hanya begitu biasa-biasa saja? Atau mengapa segelintir orang memiliki banyak teman tapi orang lain hanya memiliki sedikit teman? Atau mengapa Anda mendengarkan nasihat John tapi mengabaikan Tom yang memberikan nasihat yang sama? Setelah menerima pelatihan, Anda akan mempelajari hal-hal berharga hanya melalui proses pengamatan yang amat sederhana. Ada 2 nasihat khusus yang membantu Anda menjadi pengamat yang terlatih. Pilih dan amatilah teman Anda yang paling sukses dan yang paling gagal. Kemudian perhatikanlah dengan seksama bagaimana teman Anda yang sukses itu menganut prinsip kesuksesan. Dengan mempelajari kedua orang yang bertolak belakang tersebut, Anda akan melihat kebijaksanaan dan kebenaran yang tak terbantahkan dalam buku ini. Setiap interaksi Anda dengan orang lain akan memberi Anda kesempatan untuk melihat prinsip pengembangan kesuksesan yang nyata. Tujuan Anda adalah membangun kebiasaan bertindak untuk meraih kesuksesan. Semakin sering kita berlatih, semakin cepat kita terbiasa bertindak sesuai dengan keinginan kita. Kita banyak memiliki teman yang hobi berkebun, dan kita semua pernah mendengar mereka berkata, melihat tanaman tumbuh itu menyenangkan sekali. Perhatikan respon tanaman itu pada makanan dan air. Lihat, kini mereka tumbuh lebih besar daripada pekan lalu. Tentu saja menyaksikan kemungkinan kerjasama antara manusia dengan alam sangat menggetarkan hati. Namun, kenyataan itu kurang bermakna jika dibandingkan dengan menyaksikan diri Anda merespon program pola pikir yang Anda jalankan. Anda akan merasa bahagia jika Anda semakin percaya diri, efektif, dan sukses dalam keseharian Anda. Begitu Anda melangkah di jalan kesuksesan dan prestasi, Anda akan merasakan kepuasan yang tiada tara dalam hidup ini, apalagi tidak ada hal lain yang lebih menantang ketimbang mengembangkan diri Anda seutuhnya. Oke, thank you. Ya, ini untuk pagi hari ini kita menyelesaikan bab 1. Ya, kita 7.18, kita punya waktu sekitar 10 menit. Ada yang ingin sharing, mungkin dapat sesuatu dari apa yang kita baca pagi hari ini? Ya, pagi Ina, pagi Bu Eva. Ya, Bu Lia silahkan. Saya ini ya, yang di awal itu, jadi kita dalam diri kita selalu ada ya yang namanya Pak kekalahan dan Pak ini ya kemenangan. Tinggal bagaimana kita ini apa harus bisa mengendalikan supaya jangan sampai Pak kekalahan itu yang menguasai pikiran kita sehingga mempengaruhi apa yang mau kita lakukan gitu. Bahkan nantinya justru itu yang akan jadi kenyataan. Jadi ya mending dibuang aja Pak kekalahannya itu biar Pak kemenangan yang muncul selalu dalam diri kita, dalam pikiran kita. Yang lainnya mungkin. Oke, oh udah selesai ya, thank you. Thank you. Bu Jo, mungkin mau sharing sesuatu dari apa yang tadi Ibu baca? Iya, baik. Terima kasih. Kesimpulan dari bacaan tadi yang kita sudah lewati, itu kesimpulannya adalah untuk saya ya, dan mungkin juga untuk teman-teman ya, di dalam diri kita ini sudah ada satu kekuatan sebenarnya, yang dimana kita dikasih hikmat untuk kita bisa memilih suara hati kita yang kuat, suara hati kita yang untuk menang atau kalah gitu. Jadi dua sisi yang berdominan selalu di dalam hidup kita adalah kalah dan menang. Jadi kita dikasih hikmat untuk gimana kita mau menang, berarti kita harus dengar suara kemenangan gitu. Tapi kalau kita
selalu beralasan, selalu mengikuti suara hati yang kalah, maka kita tetap akan kalah gitu. Kalau saya sih entah kenapa ya, tapi kalau saya kesimpulannya adalah apa yang kita perkatakan itu yang akan terjadi. Itu. Jadi kata-kata penuh kuasa itu memang benar-benar terjadi seperti itu dalam hidup kita. Ketika kita mengatakan kita sukses, maka kita akan sukses gitu. Karena ketika kita mengatakan kita sukses, di situ kekuatan, harapan, motivasi akan terbangun dengan sendirinya. Tapi ketika kita mengatakan kita gagal, kita malas, kita kalah, itu berarti kita secara langsung akan membunuh diri kita, kesuksesan kita. Jadi kekuatan yang harus kita dominankan dalam hidup kita, dalam diri kita adalah kekuatan kemenangan itu yang harus kita dominankan. Jadi sukses bukan dari siapa-siapa, bukan dari luar, tapi dari diri kita sendiri. Yes. Ketika kita perkatakan kita sukses, maka kita sukses. Gitu. Mantap. Dan itu yang sangat diharapkan untuk di dalam membangun suatu bisnis. Mungkin itu saja dari saya. Wow, thank you. Thank you. Dari yang lain mungkin, dari Pak Sadewa, ada dapat sesuatu, mungkin yang ada yang ingin diceritakan. Dari Ina mungkin atau Bu Eva? Pak Ronald, terima kasih. Iya. Ya. Gimana Bu Eva, mau sharing sesuatu? Oh, belum Pak, belum. Belum, oke, thank you. Ya. Pak Sadewa, ada yang mau disampaikan? Sementara saya terima kasih mendengar dulu ya Pak Ronald. Nggih, mboten napa-napa. Terima kasih sharingnya. Bu Ina? Oke, dari saya ya, kalau saya jadi, lagi OTW, oke, thank you. Jadi bahwa di dalam diri kita itu pasti muncul ya sisi-sisi yang positif dan sisi yang negatif, yang disebut Pak kemenangan dan Pak kekalahan tadi. Nah, dalam prakteknya itu hal yang alami ya, muncul. Dan saya sendiri gini, kalau sharing dari saya pribadi ya, saya sendiri oleh latar belakang masa-masa kecil gitu ya, apa yang terjadi di dalam keluarga dan seterusnya, itu memang membangun saya menjadi manusia yang negatif. Jadi sehingga ketika saya tumbuh mulai dewasa, mulai masuk waktu itu di dunia kerja gitu ya, saya merasa diri saya itu lebih banyak yang negatifnya ya daripada yang positif. Itu kenapa saya, kalau dulu saya ditanya, saya nggak yakin dengan masa depan saya. Saya tidak yakin dengan saya bisa berhasil. Itu kenapa ketika saya pernah mencoba MLM ya tahun 95, saya gagal dan itu ternyata memberikan trauma yang cukup dalam buat saya. Sehingga sampai saya meyakini saya itu tidak bisa marketing, saya tidak bisa menjual sesuatu, saya nggak bakat gitu ya. Nah, sampai kemudian ketika saya membaca buku ini ya di tahun 2000-an ya, 2000-an saya membaca buku ini itu, disitulah saya mulai merubah ya, saya mulai merubah pola pikir saya yang saya lakukan adalah saya bercermin ya. Jadi ini saya dorong ya teman-teman juga, kalau Anda merasa rendah, merasa saya kayaknya nggak bisa gitu ya, yang saya lakukan tuh saya bercermin, saya melihat ke diri saya sendiri. Jadi saya pandangi mata saya sendiri dan saya perkatakan kepada diri saya sendiri gitu ya. Saya bisa. Ronald, kamu tuh bisa. Ronald, kamu tuh pinter. Ronald, kamu tuh mampu. Kamu bisa menjadi pemimpin besar. Ronald, kamu bisa menjadi orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Ronald, kamu akan jadi orang yang bisa terus berkembang, gitu ya. Ronald, kamu bisa jadi orang yang dipercaya banyak hal, gitu. Nah, itu yang kemudian memperkuat. Ya. Nah, memang perkara Pak kekalahan dan Pak kemenangan ini tidak bisa diselesaikan dalam satu malam, ya. Tapi terus merupakan proses yang setiap hari harus kita lakukan. Afirmasi, memperkuat diri sendiri itu harus terus dilakukan. Terus menerus sampai kita semakin lama
yang Pak Kemenangan ini akan semakin kuat dibandingkan Pak Kekalahan ya. Jadi cara memecatnya seperti itu ya. Jadi terus dilakukan terus sehingga yang satu makin lama makin kuat, yang satu makin lama makin lemah. Sehingga sampai-sampai nanti Pak Kekalahan ini suaranya sudah hanya sayup-sayup dan lirih-lirih saja ya. Nggak begitu dominan seperti dulu lagi. Nah, di saat itulah kita akan menjadi pribadi yang sangat kuat dan positif. Gitu. Itu sharing saya dari apa yang saya alami. Oke. Tentang ini tuh saya dulu pernah mendapat cerita yang kemudian membekas sekali ya. Saya mungkin beberapa orang dari Anda sudah pernah ya saya ceritain ya. Saya sering tanya gini. Di sebuah kebun binatang ya, di sebuah kandang ada 2 ekor harimau. Yang satu harimaunya warnanya orange loreng-loreng hitam ya, dan yang satu harimaunya itu putih loreng-loreng hitam. Nah, pertanyaannya adalah jika mereka berdua berantem ya, mereka berdua ini bertarung, pertanyaannya adalah menang yang mana? Menurut Bu Lia, Bu Jo, Bu Eva, menang yang mana? Pak Sadewa, Maaf Bu Pak, Ina. gimana? Sorry, kan enggak. Tadi di sebuah kebun binatang, di sebuah kandang, ada 2 ekor harimau ya dalam satu kandang yang sama. Yang satu orange loreng-loreng hitam, yang satu putih loreng-loreng hitam. Nah, mereka berdua kalau berantem menang yang mana? Yang putih, orang-orang hitam. Yang satu orange loreng-loreng hitam, yang satu putih loreng-loreng hitam. Kalau berantem menang yang mana? Yang putih, orang-orang hitam. Ina udah kasih jawaban tuh. Menang yang kasih makan, menang yang ngomong, Betul. Menang yang dikasih makan. menang yang cerita. Enggak, yang benar yang menang dikasih makan ya. Jadi kalau yang dikasih makan yang orange kan akhirnya tumbuh jadi besar dan kuat, ya kan? Yang putih jadi lemah karena nggak dikasih makan. Begitu juga yang putih, kalau yang dikasih makan yang putih terus, maka yang putih jadi besar dan kuat, yang orange jadi lemah. Ya itu ya, itu juga lah positif dan negatif di dalam pikiran kita itu. Mana yang sering kita kasih makan, dia yang akan jadi kuat dan mendominasi. Ya, jadi kita nggak bisa ya untuk minta untuk sama sekali tidak punya pikiran yang negatif, sama sekali tidak punya pesimis. Dari pengalaman saya sampai sejauh ini itu selalu ada, ya selalu ada. Cuman tadi yang saya ceritakan, dia semakin lama akan semakin lemah dan semakin lirih suaranya, gitu ya. Jadi seiring dengan kita terus memasukkan hal-hal yang positif, maka yang positif ini akan semakin kuat, yang negatif akan semakin lemah. Oke. Itu untuk sharing kita pagi hari ini, sudah 7:29. Bu Lia akan temenin kita untuk doa pagi hari ini ya. Oke, kita berdoa menurut agama keyakinan kita masing-masing. Bu Lia akan pimpin dengan keyakinannya dia. Silakan Bu Lia. Mari kita berdoa. Di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Kita bersyukur buat kesempatan dan waktu yang sudah Tuhan berikan. Bersyukur kami boleh bangun dengan badan yang sehat. Dan kami percaya hari ini kami menerima berkat yang luar biasa dari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, kasih-Mu. Biarlah hari ini Tuhan kami berjalan dengan Engkau, kami boleh terus melangkah di dalam kebenaran, dan kami percaya Tuhan Engkau memberkati setiap kami yang ada di sini, memberkati dari kami, memberkati bisnis kami, kehidupan kami. Tuhan Engkau tangan kami, tangan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur semua anugerah terbaik yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Dan kami Tuhan untuk pernyataan Tuhan sepanjang ini kami mulai aktivitas masing-masing kami berada, apapun yang kami lakukan Tuhan jauhkan kami dari segala penyakit, dan terus bersandar bersama
padamu Tuhan. Kasih Bapa dalam surga kami, segala seru doa kami ini kami naikkan ini di dalam Tuhan Yesus. Amin. Ya. Oke, kita foto sebentar. Ya, thank you Pak Sadewo. Kita lihat kamera. Nah, bisa open cam? Memungkinkan? Nggak memungkinkan ya udah. Oke, yuk 1, 2, 3, cekrik. Ya. Thank you teman-teman semua untuk baca bukunya pagi hari ini. Saya nanti jam 2 WIB membawakan Health Talk. Ya, jadi teman-teman yang punya yang punya kenalan, yang punya masalah kesehatan boleh diundang. Nanti acaranya mungkin saya akan presentasi kompro sebentar. Bu Dr. Harsanti akan bawakan soal kesehatan anak. Kemudian nanti akan ada tanya jawab ya. Jadi pertanyaannya tidak selalu harus seputar penyakit anak, penyakit yang lain juga boleh. Oke, itu terus promo yang masih berlaku goodbye ya masih ada. Kemudian yang butuh promo Propoelix juga masih ada, beli 2 gratis 1. Oke, kita tutup tahun ini 2022 ya dengan luar biasa. Oke, terima kasih. Sampai ketemu besok pagi ya jam 2 sama nanti siang ya jam 2 ya. Besok jam 7 pagi baca buku lagi. Oke, terima kasih semuanya. Selamat pagi. Pagi, terima kasih Pak Ronald. Thank you, Ina hati-hati di jalan. Terima kasih Ibu semuanya. Ya, selamat pagi. Tuhan berkati. Sukses ya Bu Eva di kantor. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih.